Sehat ya? Sehat. Baik. Jadi keseharian kita ini mengajar seperti biasa? Mengajar di kelas. Ya. Mengajar di kelas? Ada 8 kelas yang saya ambil. 8 kelas? 8 kelas saya ambil. Oke. Itu dari kelas berapa aja Pak? Dari kelas 10, dari kelas 11, dari kelas 12. Jadi menang saya dapat Ya, di kelas 12 itu hanya satu kelas. Oke. Kemudian kelas 11 itu hanya satu kelas. Ya. Kemudian di kelas 10. Selain mengajar di kelas, ada amanah lain di sekolah? Amanah di sekolah, alhamdulillah ada. Salah satunya proses satu ya, membina anak-anak untuk kuliah 7 menit untuk pada selesai sholat zuhur, kemudian setiap minggu sekali pada Jumat jam 7.15 sampai jam 18.00. Setiap bulan itu 2 kali. Minggu pertama, minggu kedua itu adalah mengaji bersama di aula atau lebih dikenal dengan ruang belajar di sini. Kemudian melatih harsi oleh kami dan Bapak Ustadz Abdul Rahim. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah mendisiplinkan anak-anak ketika apel pagi dan apel siang di lapangan. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ali atas penjelasannya. Nah, ini menarik nih Pak. Karena yang kita mau sampaikan ini adalah supervisi observasi ya Pak ya, di kelas. Jadi saya sebagai observer, saya akan mengobservasi ke Pak Ali, meminta maaf, saya anggap Pak Ali senior di sekolah dan punya kompeten dalam hal itu, dan dengan saya akan observasi di kelas. Tapi sebelum observasi kita akan observasi dulu, kita berbincang apa aja sih yang kita akan fokuskan nanti ketika di dalam kelas, apa yang harus saya amati dalam diri Pak Ali ketika nanti mengajar di kelas. Nah, apa aja seperti ya. Nanti kita akan menyinggung masalah disiplin positif, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga ada KSE gitu ya. Nah, nanti yang saya ingin fokuskan nih Pak Ali ketika kita melakukan observasi di kelas ini, sebagai saya observer dan Pak Ali adalah guru yang akan mengajar di kelas, itu yang poin apa sih yang saya mau observasi terhadap diri Pak Ali? Baik, terima kasih atas apresiasinya tadi, bahwa ketika saya mengajar di kelas, baik itu kelas 11, 12, atau kelas 10, maka ketika kita di kelas itu adalah tugas saya sebagai teacher, sebagai guru sebelumnya, baik guru agama terutama, mau diapakan anak di kelas, itu adalah tugas saya sebelumnya itu. Ya, jadi yang paling saya biasa sering lakukan di kelas itu, ketika sudah mengucapkan salam, ya, absen yang tidak hadir aja berapa, kemudian atau seksi yang pelajaran sebelumnya kita sampaikan secara besar, lalu kita sudah mulai masuk menuliskan sebuah bab atau materi atau sebuah pembahasan KIKD itu, maka setelah itu kita sampaikan, maka kalau saya sih lebih fokus di dalam pembelajaran di kelas itu adalah mindfulness metode stop. Karena kenapa? Karena itu sangat membekas di diri anak. Jadi dia terasa jiwanya itu masuk gitu. Daripada anak itu kadang-kadang ya di awal oke, dia proses nggak ribut. Tapi kadang-kadang di akhir atau di tengah-tengah dia ribut. Makanya metode evaluasi mindfulness ini sangat tepat sekali. Kalau saya sih suka mindfulness metode stop ini di akhir-akhir. Jadi 7 atau 10 menit sebelum materi yang pelajaran itu habis, terus saya gitukan. Saya kasih mindfulness itu. Masuk di penutup. Karena untuk juga saya pelatihan tentang sertifikat berstandar nasional itu pasti di penutup mindfulness itu stop itu. Kalau di penutup oleh instruktur kami juga. Nah, selain mindfulness nih Pak, ada lagi yang harus saya juga suka evaluasi materi sebelumnya. Oke. Di samping mindfulness, saya juga senang evaluasi materi sebelumnya. Nah, kenapa itu Pak?
Sebab begini ya, karena anak-anak itu kalau dari pancing, tidak diingatkan, karena daya ingat anak-anak itu kan berbeda-beda, tapi ada yang ingat, ada yang tidak. Tapi kebanyakan yang lupa tuh. Makanya saya kalau evaluasi materi sebelumnya. Kalau dulu waktu kami tahun-tahun yang lalu itu namanya persepsi, mengingat-ingatkan daya ingat anak ke materi sebelumnya sebelum melanjutkan materi yang baru yang akan datang yang akan kita sampaikan 3 jam atau 2 jam materi pelajaran hari ini gitu. Itu harus penting itu Pak, penting. Kalau enggak itu nanti anak lupa lagi kita ingatkan. Kalau masalah sholat kita ingatkan wudhu kita ingatkan dia mandi, ya kan begitu kan? Jadi dia ada untuk mandi, wudhu, sholat lagi itu dia. Baik, terima kasih Pak Ali. Berarti yang saya fokuskan adalah mindfulness, evaluasi, yang dapat pembelajaran dari Pak Ali. Berarti kita tinggal action di kelas nih Pak Ali. Oh, silakan. Saya kapanpun saya siap action di kelas dengan tim tadi. Metode yang tadi. Oke. Yang jadwal kita akan datang di kelas Ya. untuk observasi Pak ya. Siap. Terima kasih waktunya Pak Ali. Saya sehat selalu. Alhamdulillah. Itu 3 dari pembahasan yang kita akan bahas di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Oh iya, ini ada beberapa yang izin ya. Yang lain, alhamdulillah sudah dapat hadir pada sesi ini. Saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang pagi ini, oke, pada pertemuan sebelumnya tentang iman, Islam. Nah, kalau ini lanjutannya ihsan. Artinya bagaimana meraih kebahagiaan kita sebagai hamba, abdi kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Jawa itu Gusti Allah. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Banjar, Kalimantan Selatan, Batak Luar, Allah Ta'ala, semuanya betul. Tapi yang lebih tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sesuai dengan judul bab ini, meraih kebahagiaan dengan ihsan, supaya antara kita hamba dengan Allah bisa betul-betul terjalin. Makanya ada yang namanya iman, Islam dan ihsan. Jadi dia seperti segitiga emas. Nah, yang akan kita bahas adalah ihsan. Ihsan itu adalah sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Jika di dalam sholat kamu tidak melihat Allah, yakin, seyakin-yakinnya, maka yakin saya bagi menjadi 3. Mina yakin, aina yakin, dan hakul yakin. Mina yakin dari keyakinan melihat ciptaan Allah, berarti ada Allah yang menciptakan. Ainul ya, mina yakin dari keyakinan kita yang kita lihat. Kemudian dari mata kita, hutan, gunung, sawah, lautan, langit yang tidak bertiang, bulan yang tidak ada gantungannya. Kalau kamu tidak mina yakin dan yakin, siapa yang bisa meyakini bahwa Allah itu ada di belakang? Dan hakul yakin, yang sebenarnya yakin itu adalah hak, kebenaran yang hakiki. Dan dalam hati, pikiran dibuktikan dengan sholat, atau di meja belakang. Pokoknya bagaimana yang nyaman. Baik, oke anak sekalian, sudah? 3, 2, 1, silakan tutup mata Anda. Tutup mata Anda, rasakan. Kemudian yang pertama, coba tarik nafas dari hidung, buang, turun, lagi, sekali lagi, buang lagi, sekali lagi, buang lagi. Tarik nafas yang keempat, ikuti perintah saya, mata tetap dipejamkan. Coba tarikkan nafas dari hidung, tarik ke atas, bunyinya ku. Coba dalam hati semua ku. Keluarkan dari mulut Allah. Lagi ku, tahan, buang Allah. Sekali lagi ku,
Allah. Mata tetap dipejamkan, dengarkan Bapak. Itulah nafas kita di dalam ilmu agama Islam, ihsan, di dalam pelajaran tasawuf kaum sufi. Itulah ketika nafas itu masuk, namanya hu. Ketika nafas itu keluar dari mulut, bunyinya Allah. Jadi hu Allah, in out, in hu out Allah, hu Allah, hu Allah. Itu anakku sekalian, mata tetap dipejamkan. Itu adalah hu Allah itu. Dia berbicara dengan sendirinya, turun naik nafas dengan sendirinya, nikmat yang paling besar dengan sendirinya. Itu di dalam satu malam 1 kali 24 jam itu tidak kurang daripada 77.777 kali nikmat yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Mulai dari kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai kalian sekarang sudah menjadi remaja, bapak sudah jadi orang tua, sudah jadi bapak-bapak, tapi entah demikian, itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Nafas, hu Allah. Kemudian selanjutnya, ketika kalian sudah tahu nafas itu adalah nikmat karunia Allah terbesar, ketika kita sudah tidak ada nafas kita lagi, artinya kita sudah berpisah antara raga kita dengan jiwa kita, dengan rohani kita. Makanya selagi hayat masih kandung badan, tolong nafas itu kalian jaga, jangan sampai menghirup dari hidung dan berbicara dari mulut, hidung, mulut, hidung, daripada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah sendiri untuk tahu jawabannya. Bagaimana hidung yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mulut yang keluar yang diharapkan, yang dosa, yang dinilai, yang dicatat oleh malaikat atid, dan itu dosa. Kalian sudah tahu bagaimana mulut dan hidung itu dan nafas itu yang baik, yang ihsan, supaya malaikat Allah bisa hadir ke dalam diri kita. Selanjutnya, sebelum saya tutup, tolong hembuskan nafas kayak tadi. Bu, tarik, bu, dalam hati, keluarkan Allah. Sekali lagi, bu, Allah, dalam hati ngomong. Tarik lagi, panjang, buang Allah. Terima kasih, silakan dibuka matanya. Yang matanya berkaca-kaca bisa dihapus dengan yang dari mata. Baik. Pak Ali, kita mulai percakapan kita ya. Ini sudah masuk di pasca observasi. Kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik. Baik, kita sudah melalui beberapa rangkaian ya kegiatan dari pra observasi, kemudian kita masuk di observasinya di kelas ya. Kemudian juga kita sekarang masuk di pasca observasi. Nah, yang di pra observasi itu kan kita sudah membahas mengenai strategi sama ini ya, pengembangan yang hendak dicapai gitu. Yang pertama itu ada evaluasi pembelajaran sebelumnya, dan yang kedua itu ada penerapan KSE ya, pembelajaran KSE itu yang menggunakan teknik stop gitu. Nah, ya kita ngobrol nih Pak Ali, kita tanya-tanya dulu terkait dengan pembelajaran kita di kelas pada saat observasi. Bagaimana nih perasaannya Pak Ali setelah menerapkan dua unsur yang sudah kita sepakati di awal untuk diobservasi di kelas. Yang pertama itu ada evaluasi pembelajaran sebelumnya atau persepsi yang kemarin. Kemudian ada pembelajaran KSE dengan menggunakan teknik stop. Bagaimana perasaannya Pak Ali ketika dua unsur itu atau dua hal itu sudah diterapkan di itu salah satu yang sangat penting menurut saya, karena ya anak-anak itu harus memang kita buat seperti itu. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak mesti monoton itu aja. Kita punya metode gitu kan, kita punya bahasa enaknya itu taktik pembelajaran lah. Bagaimana seorang guru itu
mengenakkan pembelajaran di kelas. Jadi persepsi itu kan pelajaran sebelumnya kan dikaitkan dengan yang akan kita masuk di kelas ini. Lalu menggunakan teknik itu tadi, Teknik stop. emosional stop, bahwa itu sangat penting sekali supaya dia meresapi, betul-betul meresapi ke dalam jiwa. Sanubarinya dia merasakan di situ. Pembelajaran itu dia betul-betul pas dan masuk dengan dia. Dan memang itu susah ya. Susahnya apa? Memang kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan atau bimbingan-bimbingan sebelumnya untuk melaksanakan teknik stop itu di kelas. Jadi mustahil juga saya bisa laksanakan kalau sebelumnya saya tidak ada pelatihan atau workshop untuk pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknik stop itu. Gitu. Jadi pelatihan itu yang menjadi pengalaman yang berharga untuk kita terapkan di kelas begitu. Pelatihan itu paling berharga di antara pelatihan-pelatihan saya dapatkan itu pelatihan tatap muka. Dapatnya pun sudah lama sekali itu, bahkan ada sertifikatnya saya dapatkan. Waktu ketika saya masih mengajar di madrasah atau sekolah swasta. Tapi di sekolah mana aja bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan itu, bisa dipakai. Mau di SD, mau di SMP, di SMK, semuanya bisa. Bahkan kalau misalnya ada bapak ibu guru juga yang ingin dibegitukan ya bisa juga. Supaya dia betul-betul meresapi, tahu bagaimana jiwanya itu. Dia berbicara dirinya dengan jiwanya yang suci, bersih dan tenang gitu kan. Sehingga pembelajaran itu enak kita masukkan pelan-pelan di situ. Jadi dia relax, tidak tegang, tidak santai, tidak diburu-buru oleh. Padahal kita buru juga sebenarnya materi itu, cuma dia bisa gitu loh mendapatkan materi sesungguhnya apa yang kita ajarkan pada kompetensi pada waktu itu. Kalau saya sih sangat itu yang sangat saya inginkan, sangat saya banggakan kompetensi itu, taktik teknik itu gitu, teknik stop itu. Karena saya sudah biasa memang di luar sekolah, di luar kelas ataupun di dalam kelas. Menarik Pak Ali, karena kemarin pada saat kita observasi kan terkadang kan Pak Ali intonasinya tinggi, kadang juga agak rendah, kadang juga di tengah-tengah, itu dimainkan oleh Pak Ali di dalam kelas. Nah itu apakah itu juga termasuk metode hypnoteaching ya Pak Ali ya? Pada saat kemarin ya itu memang termasuk metodenya dia. Maka kita nggak bisa kalau tinggi terus, kita harus memainkan emosional yang ada di hadapan kita, yang ada di depan kita, karena kita di sini kan dalangnya anak-anak itu kan anak-anak itu kan seperti wayang, tapi kan ini untuk pembelajaran yang baik, yang penting. Apalagi kalau di situ ada musik ya, jadi dia diiringi dengan musik ya, musiknya itu musik koi Jepang itu. Kalau dulu sih saya seperti itu full ya. Sebenarnya pembelajaran itu memang pas memangnya. Apalagi kalau materi-materi normatif itu memang pas sekali itu untuk metode stop itu. Saya selalu itu pakai. Hanya saja kalau memang boleh koreksi ya Pak Lia, kemarin kita pada saat observasi itu mungkin terlewatkan dengan menggunakan instrumen kali ya. Instrumen atau musik ya. Sebenarnya dia itu harus paketnya lengkap, ada musiknya, nggak juga terlalu kencang volumenya, sederhana aja. Jadi ketika musik itu betul-betul menyayat dan sedih, kita sebagai guru atau penghantar sebagai dalang tadi itu harus bisa menyentuh hati yang paling dalam sekali sampai dia bisa meneteskan dengan sendirinya yang mata itu. Bahkan kita juga sebagai gurunya atau menyampaikan di depan bisa juga. Makanya siap-siap tisu sebenarnya kemarin itu. Ya begitu memang pelatihannya Pak. Itu saya dapatkan tuh di Bank Indonesia itu, di aulanya itu. Pelatihan itu lama sekali memang sudah. Dan memang sekarang saya terapkan di pramuka, di kelas, pembelajaran, normatif itu saya sering terapkan itu. Saya beberapa baca referensi juga seperti itu ya Pak. Jadi yang digunakan kemarin itu mindfulness spiritual gitu. Ya, iya. Iya. Mungkin kedepannya bagusnya sepertinya pakai instrumen kali kita ya. Ya, saya inginkan pakai instrumen. Pakai instrumen.
Dan nanti musiknya saya akan pilihkan sesuai dengan pelatihan saya dulu itu. Memang musiknya memang khusus itu Pak, bukan musik sembarangan, bukan musik jedak-jeduk, salah. Ada memang musiknya spesial itu memang. Makanya kita ke pelatihan itu dapatnya lengkap, caranya, musiknya, taktiknya, tinggi, rendah, sedang, sedih, menyayat, itu kita yang punya permainan di situ, sehingga anak itu seperti itu dia betul jiwa. Sebenarnya kemarin itu waktu observasi itu saya singkat-singkatkan aja. Sebenarnya itu masih panjang sebenarnya, kalau bikin panjang, kalau bikin pendek ya tergantung situasi lah. Tergantung situasi Dan keadaan, iya kayak titik gitu. Oke. Nah, kalau Pak Ali menilai dirinya Pak Ali sendiri setelah kita melakukan observasi di kelas, kira-kiranya dari nilai 1 sampai 100 kira-kira Pak Ali setelah melakukan pembelajaran di kelas pada waktu itu nilainya berapa? Kesuksesan daripada kita apabila membuat peserta didik, kalau kita di kelas, kalau di luar kelas itu ya, apabila dia sudah tunduk, meresapi sampai meneteskan air mata, itu nilainya itu sangat baik sekali itu. Sangat baik sekali. Karena di apa namanya, di sertifikat yang saya punya itu ada baik, cukup, baik sekali. Okay. Jadi kalau sudah anak-anak duduk menyentuh, meresapi sampai meneteskan air mata, sedih, bahkan berkaca-kaca, itu sangat berhasil sudah. Tapi kalau dengan angka ya itu memang 85 ke atas. 85 ke atas. Artinya seorang guru, tutor atau apalah ya di depan itu ya, itu memang sudah berhasil membuat jiwanya seperti itu. Dan itu ketika kita baca doa juga ya, doa penutup, sebenarnya doa penutup itu bahasa Indonesia dulu. Setelah itu baru ditutup dengan bahasa Arab. Itu harus pakai itu juga, dan musik itu tetap ada. Musik itu tetap ada. Jadi sampai doa penutup pakai itu. Jadi dia benar-benar gitu, betul-betul meresapi, menjiwai. Jadi kelas itu tidak ada lagi yang ribut gak karuan. Jadi terkondisikan ya memang. Karena saya sudah berapa kali begitu itu. Waktu Lemhanas kemarin Pak Bintang, ya. Penutupan sebelum besok outdoor, penutupan di hari ke-10, hari ke-11-nya outdoor. Jadi hari ke-10 itu kita ditutup dengan itu juga, metode stop tadi itu. Wah, kita betul-betul meresapi, mengingat dosa, semuanya, ibunda kita, ayah kita, pelajar-pelajar, mulut kita ada karuan. Nah, sehingga nanti ketika tukar ngomong dikaitkan dengan pembelajaran, semua pembelajaran bisa masuk dengan tenang, enak dia. Padahal dia menutup mata loh. Dia bisa masuk pelajaran di situ, apa yang kita sampaikan. Misalnya 2 subkompetensi itu ya masuk semua. Buktinya apa? Begitu saya tanyakan, tadi paham nggak? Paham Pak. Loh, padahal kamu kan menutup mata pakai metode stop ini. Ya tapi kan kita dengarkan Pak. Nggak mesti kita mata kita yang melihat Bapak sebagai Bapak ngomong kita dengarkan. Kita bisa memberikan jawaban lagi ketika Bapak tanyakan. Iya, itu hebatnya. Itu hebat sekali tuh metode itu. Dan itu saya juga sebenarnya orang yang pas-pasan ya dalam hal ini, cuma saya suka mencoba gitu kan. Dulu di pramuka itu, di luar kelas berapa kali saya gunakan itu. Anak-anak nangis itu di lapangan malahan. Malam-malam. Nah, kalau dia di lapangan itu malam, lampu dimatikan, musik itu harus ada. Jadi kalau nggak ada musik itu nggak komplit kayaknya. Tapi kemarin nggak ada musik bisa aja kan, terbawa dia, terbawa suasana dia, bisa. Tapi kalau maksimalnya pakai musik. Maksimal pakai musik. Terus kalau respon anak-anak gimana Pak? Kalau dilihat dari respon. Kalau saya lihat ya, saya lihat sendiri ya, dari respon anak-anak, dia betul-betul berasa gitu. Aduh Pak, katanya. Coba dalam 6 bulan 1 meter sering-sering begini Pak, enak kita Pak, dia bilang. Mungkin ya Bapak Ibu guru yang lain kan karena ada pelajaran yang lain atau pelajaran apa namanya normatif, produktif, mungkin jarang dia menggunakan itu. Tapi kalau normatif, kita sebagai guru di Kulmuk harus bisa memainkan itu ke anak-anak peserta didik kita. Dulu di madrasah ibtidaiyah setara dengan SD saya begitukan juga tuh malam-malam. Jadi guru pendampingnya Pak Basman Rasid itu, aku juga menangis sekali. Padahal setelah itu kita setelah selesai acara itu ya jam itu ya kita ke kantor ngopi bareng sudah ketawa-ketawa. Padahal ini habis meneteskan air mata dengan metode itu tadi. Ya nama pelatihannya itu Emotional Spiritual Question ISQ 165. 1 itu syahadat, 6 itu rukun
iman, 5 itu rukun Islam. Jadi satu. Oke, terima kasih Pak Ali. Iya, Kita sudah sama-sama. di praobservasi dan kemudian masuk di observasi di kelas. Iya. Dan kita sekarang lagi di pasca observasi. Iya. Saya sudah mendapatkan informasi banyak dari Pak Ali ya terkait dengan kegiatan kita di sini ya di hasil observasi. Saya terima kasih banyak Iya, Pak Ali. sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.